Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Prambanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 7 yaitu Teknik Kompresi Citra yang diampu oleh dosen Syaul Haq Eskom MPD. Selanjutnya saya akan mempresentasikan nama kelompok yaitu yang pertama Nade Erawan, yang kedua Ahmad Khalid bin Muti, yang ketiga Karina Prambanan, yang keempat Tivianti Lukman, dan yang kelima Meisal Trimintu. Kompresi citra merupakan proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang merepresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Pada dasarnya, teknik kompresi citra digunakan pada proses transmisi data dan penyimpanan data. Kompresi citra banyak diaplikasikan pada penyiaran televisi, pengendaraan jarak jauh, komunikasi militer, radar, telekonferensi, pencitraan, kedokteran, dan lain-lain. Kompresi citra terbagi atas 4 yaitu statistik, kuantitasasi, transformasi, dan fraktal. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama ada kompresi lossy, di mana kompresi lossy merupakan metode kompresi data tanpa mengurangi kualitas data asli. Nah, yang di samping adalah tampilan dari kompresi lossy. Yang kedua itu kompresi lossless. Kompresi lossless merupakan suatu metode kompresi data tanpa mengurangi kualitas data yang dimilikinya. Tampilan GUI kompresi lossless adalah sebagai berikut, yang berada di samping kanan. Yang ketiga itu kompresi RLI, merupakan metode kompresi data yang sangat sederhana. Teknik kompresi dengan RLI ini berguna untuk data yang banyak memiliki kesamaan dan data tersebut berdekatan. Misal teks ataupun grafik seperti icon atau gambar garis-garis yang banyak memiliki kesamaan pola. Gambarnya itu ada di samping yang merupakan gambar GUI dari kompresi RLI. Selanjutnya yaitu kompresi Huffman atau disebut dengan encoding Huffman adalah algoritma yang dipakai untuk mengkompresi file. Teknik kompresi ini dengan menggunakan kode yang lebih kecil daripada karakter yang sering dipakai pada kode yang lebih panjang untuk karakter yang tidak begitu sering dipakai. Gambar GUI-nya ada di samping kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan yang ini adalah tampilan GUI profil. Yang kedua itu tampilan GUI Huffman. Yang ketiga itu tampilan hasil dari GUI lossy. Dan yang terakhir itu tampilan GUI lossless. Oke, kita masuk ke pembahasan. Berikut adalah tampilan dari GUI Compress Lossless. Pada GUI Compress Lossless memiliki beberapa tools, yaitu yang pertama menggunakan 5 panel, yaitu panel pengolahan citra asli, panel citra hasil kompresi, panel ukuran citra asli, dan panel ukuran citra hasil kompresi. Menggunakan 2 akses 1 untuk citra asli dan akses kedua untuk hasil kompresi. Lalu menggunakan 6 push button. Yang pertama itu push button buka citra atau open untuk menampilkan citra. Yang kedua kompresi, mengompres gambar. Yang ketiga itu hitung untuk push button ketiga. Lalu push button keempat itu kompresi. Push button yang kelima itu tombol reset. Push button yang keenam itu tombol simpan. Dan push button yang terakhir itu untuk tombol exit. Lalu menggunakan 3 edit text yang terdapat pada bagian citra asli. Dan yang kedua pada ukuran citra hasil kompresi. Selanjutnya kita akan menampilkan codingan pada tombol buka citra atau open. Klik kanan lalu pilih
pilih view callback lalu klik callback, dan di sini adalah tampilan list programnya atau listing codingan pada tombol open, dimana fungsinya untuk menampilkan atau membuka gambar yang akan dikompres. Kita kembali lalu buka tombol kompresi, klik kanan, pilih view callback lalu callback. Nah, berikut ada listing codingan untuk tombol hitung. Lalu untuk yang tadi untuk tombol kompres, selanjutnya adalah untuk tombol hitung. Berikut ada listing programnya. Pada bagian ini tidak menggunakan codingan, lalu kita ke tombol reset, dan berikut adalah listing programnya. Oke, kita kembali ke tombol simpan, klik kanan, view callback lalu callback. Oke, callback. Nah, listing codingannya itu adalah sebagai berikut. Gunanya tombol reset itu untuk menghapus gambar yang telah dikompresi untuk menggantikan dengan tombol lain, dengan gambar lain. Lalu kita ke tombol exit untuk keluar, pilih klik kanan, pilih view callback lalu callback untuk menampilkan listing codingannya. Berikut adalah codingan pada tombol exit. Kita akan merunnya. Lalu berikut adalah tampilan dari kompresi citra lossless. Kita buka citra atau mencari gambar yang akan dikompresi. Klik buka citra lalu pilih gambar yang akan kalian kompresi, misalnya gambar yang akan saya kompresi adalah gambar yang ini. Lalu klik tombol kompresi, tunggu beberapa saat dan akan muncul hasil kompresi pada akses 2 dengan ukuran citra hasil kompresi pada edit text 2. Untuk tombol simpannya, kita menyimpan hasil kompresi dengan menuliskan nama lalu klik simpan. Oke. Tombol reset untuk menghapus, lalu exit untuk keluar. Dan berikut adalah keterangan pada GUI lossless. Exit ya untuk keluar. Yang kedua itu kita masuk di GUI kompresi lossy, dan berikut adalah tampilan GUI-nya, di mana kompresi lossy menggunakan beberapa tools, yaitu sebagai berikut. Terdapat 2 akses. Akses pertama untuk citra awal dan akses yang kedua untuk citra hasil kompresi. Menggunakan 6 panel, yang panel pertama untuk citra awal, panel kedua untuk citra hasil kompresi,
panel ketiga untuk citra asli, panel keempat untuk ukuran citra hasil kompresi, panel kelima untuk aksi, dan panel keenam untuk ukuran kompresi. Serta menggunakan 4 push button di mana push button yang pertama untuk tombol buka, push button kedua untuk kompres gambar, push button ketiga untuk reset, dan push button keempat untuk tombol exit. Serta menggunakan 2 edit text, yang pertama teks citra asli, edit text citra hasil kompresi, dan ukuran kompresi. Serta menggunakan static text pada keterangan. Lalu kita ke tombol buka untuk melihat listingnya. Klik kanan, pilih view callback, lalu pilih callback. Nah, berikut adalah listing codingan untuk tombol buka atau tombol open untuk menampilkan gambar yang akan dikompresi pada Windows Explorer. Tombol yang kedua untuk tombol kompres, kita klik kanan, pilih view callback, lalu callback. Dan berikut adalah tampilan listing codingan pada tombol kompres, di mana fungsinya itu untuk mengompres gambar dari gambar asli yang telah dipilih tadi. Kita kembali, lalu masuk ke tombol reset, klik kanan, pilih view callback, lalu pilih callback. Dan berikut list codingan untuk tombol reset, di mana tombol reset berguna untuk mereset atau menghapus atau mengembalikan akses itu kembali kosong untuk diisi dengan gambar lain. Lalu pilih exit lagi, lalu pilih view callback dan pilih callback. Dan berikut adalah listing tombol close untuk keluar dari aplikasi. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi dengan mengklik run. Dan berikut adalah tampil hasil kompresi citra lossy. Kita akan coba untuk memasukkan gambar. Klik buka, lalu pilih gambarnya, lalu tentukan ukurannya misalnya 50. Lalu kompres. Sebelum mengkompres, simpan gambar yang akan hasil kompresi nanti. Setelah sudah tersimpan, dia akan tampil di akses yang kedua. Misal kita masukkan namanya hasil kompresi. Oke. Klik save, lalu hasil yang sudah disimpan tadi akan tampil pada akses kedua. Dan ukurannya terdapat pada ukuran citra hasil kompresi pada static text yang kedua.
lalu reset. Pilih. Selanjutnya kita masuk di GUI kompresi RLI, di mana tertampilnya sebagai berikut, di mana menggunakan panel pertama untuk input output dan string, panel kedua untuk encoding, dan panel ketiga untuk decoding. Selanjutnya menggunakan 4 push button, di mana push button yang pertama untuk tombol reset pada bagian encoding, lalu push button kedua untuk tombol encoding, lalu push button yang keempat untuk tombol reset pada bagian decoding, serta push button keempat untuk tombol decoding. Menggunakan static text 1 untuk input, static text kedua encoding, static text ketiga untuk efisiensi, dan static text keempat untuk input, dan static text yang kelima itu untuk decoding, di mana masing-masing static text menggunakan beberapa edit text, yaitu edit text 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima pada input encoding, efisiensi, dan input decoding, dan menggunakan edit text pada bagian keterangan. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan listing pada setiap push button. Yang pertama itu push button reset. Kita view callback, lalu callback untuk menampilkan listing pada bagian push button 1 untuk tombol reset pada bagian encoding. Yang berfungsi untuk menghapus hasil encoding yang telah dikompres. Yang kedua itu kita akan menampilkan listing pada bagian encoding. Selanjutnya itu yang ketiga, push button yang ketiga untuk tombol reset pada decoding, yang gunanya sama untuk menghapus riwayat kompresi pada bagian decoding. Dan listingnya itu adalah sebagai berikut. Lalu kita kembali ke bagian decoding, pilih decoding, lalu view callback, klik kanan dan pilih callback. Dan listingnya itu ada di bawah ini. Selanjutnya kita masuk lagi ke GUI, lalu mencoba untuk menjalankan aplikasi dengan cara mengklik tombol run, lalu akan tampil RLI atau kompresi RLI. Kita akan mencoba untuk menginput encoding, misalnya
lalu pilih encoding, dan akan muncul encodingnya dengan jumlah efisiensi 2. Sebelum reset, salin bagian encoding, lalu reset dan paste di tombol di bagian edit text 4 bagian input, paste, lalu klik tombol decoding dan akan tampil hasil decoding. Hasilnya sesuai dengan input pada bagian encoding, dan yang terjadi itu terdapat pada keterangan di samping. Lalu mereset. Dan yang terakhir itu adalah kompresi Huffman, di mana kompresi tampilan pada GUI kompresi Huffman adalah sebagai berikut dengan menggunakan beberapa tools. Tools pertama itu akses 1 untuk citra awal, dan pada akses kedua itu citra hasil kompresi yang akan menampilkan hasil kompresi. Yang kedua itu menggunakan panel pertama untuk citra awal, panel kedua untuk citra hasil kompresi, panel ketiga untuk citra sebelum dikompresi, dan panel keempat untuk ukuran citra sesudah dikompresi, serta panel kelima untuk menampilkan tombol Huffman. Ketiga, menggunakan beberapa push button. Yang pertama untuk tombol open, push button kedua untuk tombol kompres, push button ketiga untuk tombol reset, lalu push button keempat untuk tombol simpan, dan push button yang kelima untuk tombol exit. Pada keterangan menggunakan static text, serta menggunakan 2 edit text pada ukuran citra sebelum dikompresi dan setelah dikompresi. Kita akan menampilkan listingnya pada bagian open. Yang berikut adalah tampilan listing pada tombol open untuk membuka Windows Explorer untuk menampilkan gambar yang akan dikompresi. Selanjutnya kita kembali ke GUI, lalu pilih tombol yang kedua atau push button yang kedua adalah tombol kompresi. Kita view callback, lalu callback, dan berikut adalah listing program pada atau listing codingan pada tombol kompresi atau push button kedua yang berfungsi untuk mengompresi gambar pada gambar yang telah dipilih tadi. Tombol yang ketiga itu reset, di mana kita masuk di view callback dan callback untuk menampilkan listingnya, di mana jika belum ada listingnya maka harus menginput listingnya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir kita masuk ke GUI, untuk push button yang selanjutnya itu push
post button simpan yang gunanya untuk menyimpan gambar hasil kompresi. Dan berikut ada listingnya. Selanjutnya kita masuk di tombol exit atau post button yang kelima. Nah, berikut adalah daftar atau list codingan yang digunakan pada tombol exit. Jika belum menggunakannya, harap untuk memasukkan listing tersebut agar post button yang kelima dapat berfungsi. Selanjutnya kita kembali ke GUI yang tadi. Nah, setelah itu kita akan menjalankannya. Klik run. Nah, di sini kita akan membuka citra. Mengklik tombol buka citra untuk membuka gambar yang akan dikompres. Lalu klik kompres untuk mengompresi gambar dan akan tampil di akses kedua dengan ukuran citra sesudah dikompresi. Nah, berikut adalah tampilan dari hasil kompresi serta jumlah ukurannya setelah dikompresi. Lalu pilih simpan untuk menyimpan hasil kompresi. Lalu save. Untuk mereset kita klik reset serta exit untuk keluar. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.